Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Get Trader ini. Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini seperti biasa kita akan trading menggunakan derivatif strategi ya, yang strategi turunan dari forex. Yang ini seperti saya bilang di video sebelumnya, strategi ini itu diambil dari forex ya, lalu saya turunkan di binary option, ternyata masuk dan berjalan dengan lancar lah ya, enak banget, bisa menghasilkan puluhan dolar per hari ya, puluhan dolar per hari. Jadi asal kalian bisa menganalisa di awalnya seperti itu. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja trading ya. Kita cari market yang sedang kuat uptrend atau sedang downtrend. Ketika sideways lebih baik jangan ya, lebih baik gak usah trading. Kita lihat marketnya, kita lihat di sini. Nah, di sini kelihatan dia lagi downtrend ya, dia lagi kuat downtrend. Alasannya yang pertama kali kita lihat itu di sini garis SMA-nya ya. Ini seperti biasa saya di sini menggunakan SMA 60 yang biru, SMA 30 yang merah ya. Untuk yang kuning ini SMA 10 ini boleh dipakai dan boleh juga tidak ya, kayak gitu. Itu fleksibel ya, karena itu nanti pembahasannya beda untuk yang kuning ini ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama ini kalau kita lihat dia sedang downtrend ya. Yang kedua kita pasang namanya garis trend line. Kalau di sini sorot ya, kita pasang garis trend line-nya ini, lalu kita hubungkan dengan sisi swing tertinggi atau teratas ya, sisi luar teratasnya ini, swing high-nya ya, dia masih berada di dalam si candlestick ini masih berada di bawah garis trend ini ya. Jadi bisa dikatakan dia masih kuat turun, dan yang terakhir di sini belum ada tanda-tanda dia kembalikan arah, tapi kita lihat dulu menggunakan garis horizontal di sisi terbawah ini. Ada apa dia pemantulan di sini? Apakah dia sudah menyentuh garis support sebelumnya atau belum? Ya, ada kemungkinan ini pemantulan ya. Ini ada kemungkinan ini untuk memantul ke atas ya. Kalau market seperti ini, alangkah baiknya kita jangan dulu trading di sini, kita cari yang lain aja ya. Kita coba di Euro USD. Karena yang tadi itu riskan ya, dia berada di garis support, tetapi si RSI 14-nya dia sudah mencapai titik tengah-tengahnya ya. Bisa jadi memantul ke bawah atau ke atas. Nah, untuk kali ini kita nggak bisa trading ya. Untuk situasi seperti ini, sideways seperti ini, kita jangan dulu trading, kita ganti lagi market. Karena untuk derivatif ini kita tunggu dulu dia mau naik apa mau turun ya. Nah, kalau saya derivatif seperti ini baru enak buat derivatif nih ya. Tapi kalau untuk seperti ini, dia sedang di area sideways, sepertinya akan melakukan pemantulan untuk ke atas ya. Makanya kita ganti aja dulu di GBP USD. Kita cari GBP USD ya. Kita lihat GBP USD. Dia juga ini lagi sideways, tapi dia kayaknya mau downtrend ya. Dia merubah menjadi downtrend. Tapi di sini posisi SMA 30 dan 60-nya itu ada di bawah candlestick. Tapi kalau kita lihat dari trend di sini, dia mau turun ya. Ini swing high pertama, swing high kedua ya. Ini kayaknya kalau jadi ini swing high ketiga, maka dari itu kita jangan dulu trading di market seperti ini. Kita cari lagi yang lain. Ke commodity index. Nah, ini dia lagi kuat naik nih. Ini dia lagi kuat naik ya. Ketika tadi dia sedang kuat turun, di sini kita kasih garis sorot. Dia lagi kuat turun di sini.
lihat dulu seperti ini, lalu kita kasih yang namanya garis horizontal. Mana ya? Oh, ini garis horizontal sini untuk melihat. Oke, kita lihat di sini dia menyentuh. Oh, dia di sini menyentuh titik resisten sebelumnya, maka di sini dia sedang kuat naik banget ya. Di sini dia sedang kuat naik. Kita ambil lagi garis sorot sini untuk dari bawah ke atas. Ya. Oh, dari sini aja nih, dari sini. Nah, ya, dia masih kuat naik ke atas, tapi di sini dia sudah menjadi, lihat di sini dia menjadi double top ya. Dia naik, turun, naik, bisa jadi turun lagi. Tapi makanya kita tunggu konfirmasi dulu, apakah si candlestick ini menembus garis tren ini, ya, garis tren yang ini nih, atau dia menembus resisten yang ini, ya. Kita tunggu dulu sebentar lagi. Kita lihat ya. Oh, sepertinya dia akan menembus. Dia menembus titik resisten yang ada di sini, ya. Lihat, dia menembus titik resisten yang ada di sini. Ya, dia menembus. Kita harus tunggu dulu, sabar lagi untuk open posisinya. Karena apa? Karena lihat di sini, lihat ini ya, RSI 14-nya dia sudah menyentuh titik jenuh ya. Dia sudah menyentuh titik jenuhnya. Seperti itu. Kita coba menggunakan Fibonacci ya. Kita coba menggunakan Fibonacci dari untuk mencari support, untuk mencari dia turun akan sampai mana ya, dari upper, dari bawah ke atas. Untuk penggunaan Fibonacci, jika kalian ingin tahu cara menggunakan Fibonacci, silahkan bisa komen di bawah ya, bisa komen di bawah untuk cara menggunakan Fibonacci-nya. Silahkan, nanti saya akan buatkan. Jika kalian ingin tahu, benar-benar ingin tahu, silahkan, nanti saya insya Allah saya akan buatkan channelnya ya. Atau susah banget ya. Nah, apabila dia turun, dia akan sampai sini ya, sampai area sini, sampai area sini, sampai area sini nih, di titik 618. Di garis ini dia turun, lalu dia naik lagi. Tapi kita lihat di sini dia meneruskan naiknya. Jadi kita di sini bisa open posisi buy satu kali ya, buy satu kali di sini ya, karena dia masih meneruskan trennya. Kita hapus itu semua biar kalian pusing, hapus semua. Nggak boleh sana sambunan dulu. Ya, di sini belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah dari SMA-nya pun dia masih berada di bawah candlestick. Itu tandanya dia masih kuat naik ke atas ya. Tapi di sini di RSI-nya, di RSI 14 ini dia sudah menyentuh titik atas ya, titik paling atas. Dia kita loss di sini, kita bisa kompensasi detik 03 seperti biasa. Sini seperti kita profit ya, kita profit padahal ya, tapi kita kompensasi nggak apa-apa, mudah-mudahan profit lagi.
ya. Nah seperti ini teman-teman, menggunakan strategi derivatif itu kita hanya pushing di awal, tapi untuk open posisinya kita nggak usah mikir lagi, jadi hanya sekali aja mikirnya. Jadi yang kita pikirkan itu pergerakan pasar ini mau kemana, ke atas atau mau ke bawah, atau dia mau uptrend atau mau downtrend ya. Apabila dia sedang kuat downtrend atau uptrend, kita nggak usah menganalisa apapun itu, kita udah tahu, kita tinggal open posisi mengikuti trennya ya. Kita tinggal open posisi mengikuti trennya. Apabila ketika sideways itu ada cara lainnya, tapi nanti saya akan jelaskan di beda video ya. Ini kita sedang membahas derivatif terlebih dahulu agar kalian nggak pusing. Jadi sedikit-sedikit kita belajar ya. Sini kita udah profit 2 kali. Harusnya tadi detik 03 kita bisa open posisi buy kembali ya. Kita lihat dulu menggunakan garis horizontal apakah dia sudah menyentuh titik resisten sebelumnya atau belum. Di sini hijaunya sudah mulai mengecil dan dia sudah berada di area tertinggi di RSI ini ya. Di RSI ini kita harus tunggu lagi. Nah, di area tertinggi ini ya, kita lihat di sini apabila nih, ini dia menjadi outside bar di area resisten ya. Apabila dikonfirmasi dengan candlestick merah lagi, berarti dia akan memantul ya, menjadi downtrend atau dia akan menjadi area koreksi ya. Kita lihat di sini, kita tunggu sampai detik 03. Apabila jadi merah lagi, kita bisa open posisi sell. Apabila di sini mantul dan dia menembus 2 garis ini, yang merah dan yang biru ini, dia akan sampai area sini ya. Maaf, jelek banget ya. Di area sini dia akan turun, naik lagi, ada kemungkinan seperti itu ya. Kita sell sekali lagi. Apabila kita loss di sini, kita bisa open posisi sell lagi di detik 03 ya, karena dia ini sudah akan menjadi downtrend. Ini akan pemantulan, jadi detik 03 kita fokus open posisi sell kembali ya. Jadi gitu teman-teman semua ya. Untuk menggunakan strategi derivatif ini, kita hanya mencari atau menganalisa di awal menggunakan Fibonacci, menggunakan area SNR, kita melihat chart pattern, kita melihat candlestick pattern ya, kita gunakan semua itu. Lalu setelah ketemu dia akan bergerak naik ke atas atau dia bergerak turun ke bawah, kita hanya mengikuti itu saja. Jadi walaupun dia misalkan dia sedang naik ke atas, kita mau analisa dia sudah naik ke atas nih, walaupun dia menjadikan candlestick merah, tetap kita open posisi buy, karena paling hanya 1 atau 2 candlestick saja dia akan membuat jadi candlestick hijau kembali ya. Enaknya menggunakan strategi derivatif itu seperti itu gitu teman-teman semua ya. Apabila dia sedang sideways, itu beda strategi, kita tidak bisa menggunakan strategi derivatif ini, jadi kita tidak bisa memaksakan ya. Jika gagal, kita open posisi lagi dengan kompensasi $9.
wabarakatuh. Aduh, sinyal jelek banget nih. Jika profit mungkin ini open posisi terakhir saya ya. Ini open posisi terakhir saya untuk pembahasan strategi derivatif, dan kita sekarang profit ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Untuk strategi derivatif itu kita hanya melihat atau menganalisa pergerakan arah harga ya. Yaitu kita dengan cara melihat trendline, candlestick pattern, chart pattern, dan menggunakan Fibonacci level ya. Nah, untuk kalian yang ingin ditanyakan atau apa bisa komen di bawah, bisa tanyakan langsung saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.